Jadi saya itu sekali lagi mohon izin sebelumnya, mohon maaf. Perspektif saya karena saya itu analis pertahanan, analis geopolitik, analis militer. Saya itu dikenal sangat merah putih lah, kira-kira demikian. Artinya perspektif saya itu adalah perspektif menjaga marwah kehormatan negara berdasarkan fakta dengan setegak-tegaknya dan sehormat-hormatnya. Ada 5 pointers yang saya ingin sampaikan hari ini. Pertama, introduction. Itu saya akan bicara tentang ancient history dari tahun 200 Masehi to Pramangala Military Operation. Lalu kedua tentang Papua dan pasukan militer. Ketiga tentang studi kasus teroris dan separatis di Eropa. Kemudian tentang international humanitarian law dan juga hukum Jenewa yang kayaknya beberapa hari lalu dibahas juga oleh Pak Soleman Ponto, tapi akan saya tambahkan atau saya lengkapi sedikit karena beliau sudah paparan bagus sekali. Kemudian rakyat NKRI berhak menuntut DPR RI Komisi 1. Itu ada di kira-kira paparan saya kelima dan alasan saya kenapa. Baru yang terakhir adalah summary dari saya. Demikian. Oke. Nih, saya mau ajak semuanya jalan-jalan nih ke 200 Masehi. Jauh sekali. Ini di era seorang pemikir geografis terkenal namanya Claudius Ptolemaeus atau kita kenal dengan Ptolemy, menyebut Pulau Papua, sudah menyebut Pulau Papua dengan nama Labadios. Dia ini ahli geografi, astronomi dan astrologi juga, dan dia itu melahirkan risalah-risalah hebat akademis, yaitu risalah astronomi namanya Almagest, kemudian geografi tentang pengetahuan geografi helenistik, kemudian juga tentang risalah astrologi Tetrabiblos atau 4 buku yang intinya mengadaptasi astrologi horoskop ke dalam filosofi alam Aristoteles. Jadi dia tokoh besar, jadi bukan seseorang yang menghayal gitu, tapi dia betul-betul berdasarkan data. Next slide coba kita perlihatkan peta dia. Mohon maaf saya interupsi sedikit sebelum ini karena suaranya menurut laporan agak terganggu. Ibu pakai headset ya? Enggak ya. Oke, kalau begitu agak kasih dongak sedikit Bu. Maksudnya kasih agak begini supaya enggak terganggu ininya. Enggak, justru balik, justru lawan ke belakang. Oke, gini. Bukan Bu. Kasih mundur begini Bu, Oh, dongak. Ya, dongak. Nah, gini. Ya, lagi sedikit. Hubungannya Oke. Ya sama suara. Suaranya dari bawah, kan mic-nya di bawah. Mic handphone kan? Enggak, langsung. mic-nya di samping. Ya? Iya. Ibu mic di samping ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin agak keras dan ini. Silakan Bu, lanjut. Mohon maaf. Keras sekali nih Bishop. Oke. Jadi tolong kita bisa ke peta. Nah, jadi kira-kira ini peta beliau lah. Ini ada beberapa dari pandangan beliau dari yang dia tulis. Melahirkan beberapa peta, dari peta pertama sekali sampai ke peta di abad berikutnya. Ini urutannya saya lupa yang mana, tapi kalau nggak salah yang biru putih yang paling pertama. Next slide. Oke. Nah, lalu kita sekarang masuk ke sejarah Papua di tahun 500 sampai 1300-an. Jadi Papua ini punya apa ya? Kalau saya boleh sebut curse, boleh nggak ya, Bishop? Dia tuh punya curse, orang nggak pernah establish dengan one name tuh Papua itu. Misalnya saja di abad 500, di tahun 500 itu orang-orang Papua itu diberi nama sebagai Tungki oleh orang-orang Chinese, dan itu ada catatannya oleh pedagang Tiongkok bernama Gao Yoquan. Nah, kemudian di tahun 600 Papua itu disebut oleh Kerajaan Sriwijaya sebagai Janggi. Coba dari Tungki 500-an, 600-an jadi Janggi. Tahun 700-an, 100 tahun kemudian, pedagang Persia dari Gujarat dan India itu juga berdatangan ke Papua untuk rempah-rempah dan menyebut Papua dengan nama Dwi Panta dan Samudranta. Itu artinya ujung samudra dan ujung lautan. Tahun 1300-an Kerajaan Majapahit muncul dan dia menyebutnya dengan nama Wanin dan Seran. Seran itu referring ke Pulau Seram dan Wanin itu referring kepada ujungnya Onin, daerah Fakfak. Kira-kira demikian. Oke, kita sekarang geser ke tahun berikutnya. Di tahun 1400-an adalah Kepulauan Papua itu dikuasai Kerajaan Tidore. Sebagai informasi, Bishop, saya tuh turunan Tidore. Saya punya darah Tidore. Jadi saya dengan bangga menyebut ini. Nama Papua itu berasal dari kata Papua. Dia dalam bahasa Tidore artinya tidak bergabung atau tidak bersatu. Artinya di pulau itu tidak ada raja yang memerintah. Jadi sampai dari tahun 200 sampai 1400, 1200 tahun,
Di Papua itu tidak pernah ada raja. Makanya kemudian yang menguasainya adalah kerajaan Ternate, yaitu di Pulau Seram, ke daerah Seram dan Banggai. Lalu kerajaan Tidore, ini yang paling besar karena menguasai bagian timur, di Raja Ampat hingga perbatasan Papua New Guinea sekarang. Dan kerajaan Tidore ini mengorganisasi wilayahnya menjadi Koranongaruha. Itu artinya Kepulauan Raja Ampat, Papua Uagamsio atau Papua Sembilan Negeri, kemudian Mafor Swaraha atau Mafor Empat Sua, itu berada dalam kendali pemerintahan, kekuasaan, kesultanan atau kerajaan Tidore. Gitu. Ceritanya. Nah, sekarang kita lihat di tahun 1511 sampai 1770. 1511 itu Antonio Derbau itu datang. Dia tuh seorang pelaut Portugis yang menyebut wilayah Papua dengan nama Os Papuas atau Leha de Papu. Nah, kemarin kebetulan saya baru dari Portugal, jadi kita baru lihat petanya juga. Lalu kemudian Jorge de Meneses itu pelaut Spanyol, dia di 1526 sampai 1527 tinggal di Tidore. Dan dia menulis beberapa dokumen dengan menyebut nama Papua. Juru tulis pelayaran Malgahen juga namanya Gaveta. Itu juga masih menyebutnya dengan dengan sebutan Papua karena dia tinggal di Tidore. 1528 Alvaro de Saavedra itu pimpinan armada laut Spanyol lalu memberi nama pulau-pulau itu dengan Isla de Oro karena terkenal dengan emasnya, jadi pulau emas. Dan Saavedra ini sebenarnya dia dianggap pelaut hebat karena berhasil menancapkan jangkar di pantai utara Kepulauan Papua. Ini dia kalau nggak salah dalam rangkaian para pelaut-pelaut ke era itu dia tuh yang pertama gitu sehingga dicatat betul. 1545 itu pelaut Spanyol namanya Inigo Ortiz de Retes itu masuk memberi nama Nueva Guinea atau Goya atau Gova Guinea. Kenapa? Karena dia melihat penduduk sana itu ciri-cirinya seperti manusia-manusia yang tinggal di belahan bumi bernama Guinea, which is di Afrika ya kalau nggak salah. Jadi dia memberi nama akhirnya jadi Pulau Guinea baru atau Gova Guinea tadi. 1606 ekspedisi Duyken berjalan ini oleh Komandan William Johnson, dia dari Belanda. Dan dengan itulah kemudian dia memperluas kekuasaan atau pengaruh Belanda di Papua hingga pada tahun 1663 Spanyol datang. Spanyol justru pergi meninggalkan Papua karena the Dutch already there dan makin melebarkan sayap. 1770 Belanda mengubah nama Papua. Nah ini nih, disinilah Belanda mengganti nama Papua dengan ide dari 1545 pelaut Spanyol tadi, Ortiz de Retes. Jadi dia mengubah nama Papua menjadi New Guinea, arti dalam bahasa Belanda itu atas Gova Guinea atau Nova Guinea yang tadi disebutkan oleh pelaut Spanyol tadi, Inigo Ortiz. Nah, kita sekarang ke 1774 sampai 1828. 1774 kekuasaan Belanda itu jatuh ke tangan Inggris. Jadi powernya Belanda di Papua itu lepas ke tangan Inggris. Dan itu kenapa mungkin kalau Inggris ada ketertarikan sedikit ke Papua hari ini karena ini sejarah abad 17-nya. Dan 1775 nahoda kapal itu Latartare, Kapten Kores dari Inggris itu pertama kali berlabuh di Manokwari di Teluk Doreri. 1793 Papua menjadi daerah koloni baru berdasarkan perintah gubernur Inggris. Jadi ada perintah gubernur Inggris yang menjadikan Papua ini daerah koloni baru dan berkedudukannya di Maluku tetap penguasaannya dan menjadi membagi garis-garis pulau di sana dengan benteng Coronation. Jadi ada benteng Coronation dibangun di Teluk Doreri. Namun tolong dicatat ya, kerajaan Tidore itu kerajaan sangat terhormat, kerajaan sangat hebat. Dia bukan kerajaan kaleng-kaleng kalau bahasa sekarang nih bisa. Jadi Sultan Kamaluddin Shah, Sultan Tidore yang berkuasa saat itu menentang pendirian itu dan 1814 Inggris kalah. Jadi 1793 Inggris masuk, 1814 Inggris dibuang atau dikalahkan oleh Sultan Tidore Kamaluddin Shah yang kemudian memaksa mereka meninggalkan Papua. 24 Agustus 1828 berdiri benteng Fort de Beus di Trenton oleh Van der Weyden sebagai penanda mulainya kolonisme Belanda dengan penandatanganan surat perjanjian. Surat perjanjian ini ditandatangani 3 raja waktu itu, nama total, lalu Raja Lahakia dan orang kaya di Lobo, Mawara dan Sendawan. Yang kita pasti mesti ingat, raja itu menandatangani kala itu, tapi ini raja 3 ini ada di bawah kendali Sultan Tidore. Jadi mereka tuh kayak representatif daripada Sultan Tidore. Jadi artinya mereka itu tetap bukan raja setempat. So far yang saya mau ngomong dari tahun 200 sampai tahun 1828 berarti sudah 1628 tahun. Again, Papua never lead themselves gitu.
Next, sekarang kita masuk ke tahun 45. Dibentuklah oleh Residen van Eekholt Sekolah Bestuur. Sekolah Bestuur itu untuk apa sih? Sebenarnya untuk rakyat-rakyat Papua itu terdidik, penduduk Papua itu menjadi terpelajar, karena harus ada orang-orang terpelajar lahir dari Papua. Waktu itu ditunjuk kepala sekolahnya namanya Atmo Prasojo. Ini saya dapat gambaran ini dari Pak Freddy Numberi. Jadi Pak Freddy Numberi yang cerita tentang ini. Dan dia meminta kaum terpelajar mengikuti kemerdekaan Indonesia. Jadi dididik dulu, terpelajar dulu, mengerti apa makna kemerdekaan, baru diajaklah untuk kemudian dalam pertemuan tertutup di Tobati, Hollandia melawan upaya dekolonisasi Papua oleh pemerintah Belanda. Di 16 Juli 46, Frans Kaisepo itu dipilih mewakili New Guinea untuk hadir di Malino Ujung Pandang. Disitulah dalam pidatonya di Malino beliau berkata, Irian itu mengandung arti semangat perjuangan. Artinya ikut Republik Indonesia anti Nederland. Makanya namanya itu menjadi Irian. Dan patut dicatat sampai tahun 1956, sekali lagi ya, Papua itu masih berada di dalam lingkup Provinsi Maluku. Jadi tadinya Kesultanan Tidore, lalu kemudian dia masuk ke Provinsi Maluku. Karena kita sudah jadi negara merdeka kan, sudah membagi provinsi. Kerajaan sudah hilang. Nah, kita mesti bicara juga tentang bagaimana persetujuan Konferensi Meja Bundar dan Trikora. Jadi 23 Agustus Konferensi Meja Bundar berjalan di Den Haag, berupaya melakukan upaya sebagai pengakuan kemerdekaan. Dan Indonesia menuntut pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai dari barat sampai timur. Dan untuk wilayah Irian, pemerintah Belanda menolak. Kenapa? Karena Belanda beralasan ingin mendaftarkannya sebagai non-self-government territory, gitu, di PBB. Alasan Belanda waktu itu. Nah, kemudian sesuai keputusan dari Konferensi Meja Bundar, persoalan itu akan dibicarakan katanya setahun lagi nih. Tapi di 1952, Belanda ini melanggar hasil keputusan, diam-diam dia memasukkan wilayah Irian Barat dalam konstitusinya. Jadi Belanda ini agak-agak nakal gitu loh, tapi sebenarnya nanti backfire ke dia. Nah, Indonesia lalu kemudian mencoba diplomasi berapa kali terus ke PBB, tapi akhirnya terus gagal karena banyak masalah. Akhirnya satu hari diputuskanlah operasi militer dengan diinstruksikannya Trikora oleh Presiden Soekarno. Jadi Presiden Soekarno itu telah melampaui segala macam bentuk diplomasi, dan tapi ketika itu tertutup maka kemudian diputuskanlah operasi Trikora di 19 Desember 61 di Yogyakarta. Nah, keluarlah keputusan Presiden nomor 1 tahun 62 yang isinya tentang perintah pembentukan Komando Mandala atau KOLA untuk membebaskan Irian Barat. Dan artinya apa? Harus dilaksanakan Trikora itu dengan melakukan operasi militer penuh untuk merebut Irian Barat yang diduduki oleh Belanda dan memimpin dan menggunakan pasukan bersenjata Barisan Perlawanan Rakyat sebagai kekuatan nasional dan full capacity di Irian Barat. Itu kira-kira di era tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat dari rangkaian ketika bagaimana negara itu menghadapi masalah, itu ada tugas dan pembabakannya. Ini saya mau cerita tugas dari strategi non militer, yaitu fase diplomasi dilakukan, fase operasi militer Pramandala dilakukan, fase Mandala terintegrasi dilakukan, fase konsolidasi dilakukan. Jadi intinya juga terhadap KOLA sendiri ada strategi militer, yaitu infiltrasi, eksploitasi, dan konsolidasi. Karena tugas militer agak berbeda dengan diplomasi tentunya. Nah, disinilah kemudian kita mesti lihat ya, dalam aspek ini Papua tidak berdiri sendiri, Indonesia tidak berdiri sendiri, Belanda tidak berdiri sendiri. Waktu itu kita di era Perang Dingin. Ketika perang dingin, maka ada tarik-tarikan antara Moskow dan Amerika. Seperti hari inilah kita ngelihat Amerika dengan Rusia atau Amerika dan China. Kira-kira demikianlah. Jadi Indonesia itu minta tolong kemana-mana untuk bantuan luar negeri menjelang terjadi konflik, nggak ada yang mau bantu. Kalau baca sejarah Bung Karno, itu Bung Karno tuh sampai mengusahakan terbang terus kemana-mana dengan uang terbatas, dengan kemampuan terbatas, karena kita negara baru merdeka. Ini nggak main-main, Bishop. Kalau baca ini bisa nangis, karena kita bisa lihat pemimpin kita itu betul-betul kesana kemari dengan semua keterbatasan untuk menangkan Irian Barat kembali di tangan Indonesia, dan sebentar ini kecepatan dengan dulu maaf. Nah, supaya benar-benar peran Moskow tadi, betul Bishop, di peran Moskow. Jadi supaya dapat bantuan, tapi tidak ada yang membantu sampai akhirnya 1960 Jenderal Nasution pergi ke Moskow dan dibantulah $2,5 miliar dan juga peralatan militer yang demikian hebat sehingga kita menjadi pasukan tentara atau militer terkuat di bumi bagian selatan.
angkatan laut kita hebat sekali punya kapal selam, angkatan udara kita punya bomber, angkatan darat kita juga canggih, dan waktu itu bergetarlah Amerika melihat Indonesia gitu. Nah, Amerika sendiri tadinya tidak mendukung penyerahan Irian Barat ke Indonesia karena Bureau of European Affairs di Washington itu menganggap hal ini akan ini nih yang bikin saya kalau baca tuh marah. Jadi kalau menurut mereka di Washington itu, ini akan menggantikan penjajahan kulit putih dengan penjajahan oleh kulit coklat. Itu bahasa mereka ya. Dan menurut saya ini penghinaan. Ini berbasis white supremacy attitude. Seolah-olah kalau orang kulit putih boleh menjajah gitu. Walaupun saya nggak bilang kulit coklat menjajah, tapi apa maksudnya dengan menggantikan penjajahan kulit putih dan kulit coklat? Gitu. Saya bisa bayangkan perasaan kita pasti terbakar hari itu, kita aja baca sekarang terbakar gitu kan. Nah, April 61 ada dua orang yang sadar bahwa ini nggak main-main. Robert Comer namanya sama Max George Bundy. Dia mulai mempersiapkan rencana agar betul lah ini harusnya PBB mengembalikan secara legal Papua kembali kepada Indonesia dan berbicara kepada Presiden John Kennedy. Disitulah kemudian Presiden John Kennedy akhirnya mendukung poin 4. Apa tadi yang saya bilang faktor geopolitik? Karena dia yakin kalau Indonesia tidak didukung, Indonesia pasti masuk blok komunis. Itu sesuatu yang ditakutkan oleh Amerika saat itu. Ya, karena kita merasa tidak didukung oleh Amerika Serikat, gitu loh. Jadi ada faktor geopolitik. Nah, sekarang saya mau masuk ke arsip. Orang kita tuh nggak biasa dealing with archive. Tapi saya kebetulan adalah salah satu direktur archive di Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia, Ketua Bidang Kemaritiman. Jadi semua arsip maritim, makanya saya akan bicara dari laut semua, karena memang saya Ketua Bidang Maritim untuk arsip di Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Nah, kita lihat arsip sekarang. Kalau lihat arsip, orang semua ribut pepera gitu. Pernah baca nggak ini? Ini jelas-jelas ditulis adalah dokumen kebulatan tekad dari tokoh-tokoh masyarakat Papua hari itu sebanyak 35-37 orang, saya lupa. Dan ini yang dibilang tokoh terpelajar, rata-rata kepala kampung gitu dan lain-lain. Kita bisa lihat bagaimana di poin 1, 2, dan 3 mereka mendukung penuh kebulatan tekad percaya kepada pemimpin atau pemerintahan di pusat. Ingat ya, ini tahun 1969. Dan dari tahun 200, Papua tidak pernah punya raja lokal, tidak pernah punya memimpin diri sendiri, tidak pernah. Gitu. Jadi di tahun itu yang dikumpulkan memang kepala-kepala kampung yang kemudian kalau tidak salah mewakili beberapa orang ya, saya lupa angkanya, pasti 1000 berapa lah. Nanti saya cek lagi ya. Tapi intinya adalah ini resmi dan dokumen ini terarsip. Jadi kalau di dalam dunia ini katanya begini, Bishop, sejarah itu menentukan adalah para pemenang. Oke? Mungkin benar, tetapi ada yang juga betul bahwa arsip itu nggak bisa bohong. Arsip itu fakta gitu. Politik bisa berganti, geopolitik bisa berjungkir balik gitu, tapi arsip is archive is archive. Itu kenapa saya bisa mengangkat kisah Ratu Kalinyamat, Bishop, yang dianggap legenda gitu kan. Dianggap legenda, tapi saya temukan arsipnya di Portugis dan dia sekarang akan menjadi pahlawan nasional. Itu adalah kekuatan tersebut. Makanya sekarang saya bicara arsip. Next. Ini adalah arsip tentang persetujuan New York. Jadi disampaikan bagaimana persetujuan ini ditandatangani dan bagaimana Indonesia itu sudah secara berurutan, baik diplomasi penuh sudah dilakukan. Akhirnya persetujuan New York ini terwujud tadi karena sudah ada runtutan ceritanya. Oke, nanti bacanya pelan-pelan aja karena terlalu rinci. Kita pindah ke sini. Ini saya punya banyak sekali file dari arsip, tapi saya mau ceritakan 4 yang penting. 1, pidato Muhammad Yamin tentang mosi Irian 11 Maret 1950. Kedua, bayangkan waktu itu Bishop, ternyata sudah ada partai, kita kan nggak tahu. Nah, ini saya jangan sampai anak-anak Papua modernnya nggak tahu cerita sejarah Papuanya. Waktu itu mereka sudah punya partai, namanya Partai Kemerdekaan Indonesia Irian, yaitu didirikan setelah KMB 1950. Jadi kalau sekarang harusnya, kalau saya boleh jeda sedikit ya, harusnya kalau memang Irian itu mau jadi maju, kemudian lebih hebat, lebih unggul dari apa yang diharapkan hari ini, kenapa yang ikutin seperti di Aceh? Solusinya damai, dia ada partai lokal gitu. Itu, tapi nanti kita teruskan ngomong itu. Kembali ini ada draft, ada dokumen Undang-Undang Otonomi Irian. Nah ini, saya kemarin baru baca pas ulang tahun 1 Mei kemarin, ada pernyataan bahwa otonomi harus dihapuskan di Irian. Ini yang saya yakin betul, Bishop, orang-orang yang menuntut ini nggak pernah tahu sejarah. Yang minta otonomi itu ya justru orang Irian.
1956. Jadi banyak terbalik-balik nih cerita nih kalau kita nggak baca arsip sekali lagi. Oke, terus ada peta Papua. Peta Papua dari 1912, terus perubahan-perubahannya itu ada lengkap di Andri. Kemudian ingat ya tahun berapa ya? Saya lupa tahunnya. Berapa ya? Zainal Abidin Shah itu dilantik sebagai gubernur Irian Barat pertama. Dan dia berkedudukan di Tidore. Ingat dari sejarahnya, Papua never rule themselves. Never. Nggak pernah punya raja, nggak pernah punya kerajaan, nggak pernah punya apa. Di bawah Laut Tidore, itu kenapa Zainal Abidin Shah dilantik sebagai gubernur, tapi berkedudukan di Tidore. Nah, Presiden Soekarno itu kemudian menandatangani naskah Trikora, itu lihat gambarnya, itu beliau dengan segala keterbatasan sedih loh kalau dibesarkan gambarnya, hanya di atas panggung terbatas, di tengah lapangan tanda tangan untuk Trikora. Dan kemudian kita mengirimkan pasukan ke Irian Barat, tentara, dengan kemudian membawa spanduk di mana-mana. Ini salah satu spanduk kalau dibaca yang di bawah itu, yang bawah agak kanan. Nah, itu ada gambar jeep. Di tentara itu tulisan spanduknya, Irian Barat tidak akan pernah lepas dari Indonesia. Itu di mana-mana. Dan Presiden kita juga di Kota Baru atau Jayapura sekarang, di 5 Mei itu juga datang untuk meyakinkan itu. Jadi presiden yang perhatian betul kepada Papua itu hanya 2 kalau dalam sejarah yang sangat ya menurut saya. Presiden Soekarno, terus Presiden Jokowi. Karena nggak ada lagi yang menurut saya pay big attention to Papua as big and as much as 2 of them. Okay, next. Ya. Jadi di sini saya mau bilang, Papua itu sekali lagi ada di bawah kendali Tidore beratus-ratus tahun, berapa ribuan tahun ya. Kemudian pindah di bawah gubernur, berkedudukan di Provinsi Maluku hingga pos kemerdekaan. So this is the power of archive. You don't know the story if you don't read the archive, if you don't find the archive. Jadi mesti lihat gitu. Nah, sekarang kita masuk ke gerakan teroris. Oke. Saya bahas ini dari kasus Eropa hingga NKRI versus TPNPB supaya clear. Teroris separatis itu atau namanya teroris nasional ya, nasionalis, itu sering sekali menggunakan tindakan teror untuk pembentukan negara baru atau bergabung dengan negara lain. Misalnya sekarang ada suara-suara Indonesia atau Papua pengen gabung ke PIF, Pacific Island Forum atau Community. Nah, udah mirip nih. Jadi either dia pengen merdeka, memaksa membentuk negara baru, atau ingin gabung dengan negara lain. Nah, banyak kelompok yang terlibat ini seringkali mengklaim dirinya itu bukan ekstremis. Saya bukan teroris, saya bukan ekstremis, tapi pejuang kemerdekaan. Jadi kayaknya tuh positif gitu. Sehingga kelompok separatis ini memang berhasil banyak. Ini di Eropa juga banyak nih, Bishop, yang akhirnya menarik perhatian dunia internasional karena tadi bahasanya tuh pejuang kemerdekaan untuk menarik simpati. Nah, tindakan separatis menggunakan kekerasan terhadap warga negara bersenjata itu tidak terkait langsung dengan konflik mutlak, merupakan tindakan terorisme. Jadi sekali lagi begitu senjata digerakkan untuk separatisme, maka itu jelas tindakan teroris, jelas definisinya. Nah, teroris ini, yang teroris separatis ini, TPNPB ini ada di Eropa, ada di Rusia, di Israel, di Spanyol, Irlandia. IRA, Tentara Republik Irlandia, itu menggunakan kekerasan teroris untuk mendesak separatisme dia, dan dia itu ingin keluar dari kekuasaan Inggris Raya, ingin menyatukan Irlandia Utara dengan Republik Irlandia. IRA ini terkenal sekali. Kalau anak-anak muda sekarang mungkin nggak tahu, tapi saya waktu masih kecil inget tuh ada bom IRA di mana-mana. Waktu saya sekolah di Inggris, salah satu yang saya mesti pelajari adalah bagaimana waktu itu IRA bisa seperti sekarang. Jadi saya tinggal di Irlandia agak 2 mingguan lah untuk pelajari gimana sih mereka itu bisa akhirnya sekarang berdiri gitu sebagai Republik Irlandia. Nah, di Spanyol ada BAS. BAS ini terkenal sekali karena dia punya Fatherland and Liberty atau namanya ETA yang mendukung pembentukan negara BAS baru yang merdeka dari Spanyol. Dan ini adalah didorong sebenarnya etnis. Nah, jadi ini juga ada masalah etnisiti di Eropa. Konflik ini dipicu ketegangan agama juga ditambah ya, jadi ada etnis tambah agama. Tapi ada juga konflik Palestina Israel yang juga mirip etnis agama gitu. Jadi saya cuma mau bilang bahwa sifat dan bentuk kelompok nasionalis separat itu memang kompleks, nggak bisa lihat sederhana.